Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah inventarisasi hutan. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terkait pengukuran dimensi pohon dan tegakan pada inventarisasi hutan. Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami tentang penaksiran dimensi pohon dan tegakan pada inventarisasi. Menurut Asari dan kawan-kawan, tahun 2012, dimensi itu adalah suatu ukuran panjang dengan satuan ukuran tertentu, di mana untuk batang pohon berdiri memiliki dimensi diameter atau keliling dan tinggi, sedangkan untuk pohon rebah atau pohon setelah tebang memiliki dimensi diameter atau keliling dan panjang. Cara untuk mengukur dimensi pohon, baik pohon berdiri maupun pohon yang rebah. Yang pertama adalah pengukuran langsung, yaitu pengukuran secara langsung dapat dilakukan terhadap diameter atau keliling batang. Jadi harus diperhatikan nanti alat ukurnya ya, satuannya itu. Ya, apakah dalam meter, dalam sentimeter, apakah itu diameter atau itu keliling. Jadi harus diperhatikan alat ukurnya. Baik pohon dalam keadaan berdiri atau rebah. Sedangkan tinggi atau panjang hanya dapat dilakukan terhadap pohon rebah atau kayu bulat. Kemudian selain pengukuran secara langsung, ada pengukuran secara tidak langsung atau penaksiran. Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan cara menduga dimensi yang diukur. Kemudian cara menduga dimensinya dilakukan secara kasat mata atau tanpa bantuan alat pengukur dimensi pohon. Cara ini biasanya dilakukan hanya bagi orang-orang yang berpengalaman di lapangan. Jadi kalau orang-orang pakar ya atau berpengalaman di lapangan, dia bisa menaksir apa volume pohon berdiri dan volume pohon yang sudah rebah. Adapun peranan pengukuran dimensi pohon atau kayu, yang pertama, pengukuran dimensi kayu atau pohon berdiri untuk menentukan potensi yang merupakan bagian dari kegiatan pokok dalam inventarisasi hutan. Yang kedua, pengukuran dimensi kayu atau pohon rebah termasuk hasil olahannya berupa sortimen tertentu. Nah, biasanya kalau sortimen ini, ukuran-ukuran persortimen ini nanti di perum perhutani ya. Ini gunanya untuk mengetahui volume produksi yang diperoleh, mulai dari eksploitasi hutan, pengukuran dan pengujian kayu. Yang ketiga adalah pengukuran pertumbuhan dimensi kayu atau pohon dan hasil hutan lainnya adalah untuk melakukan pengaturan hasil hutan, termasuk pemeliharaannya. Jadi nanti kita dengan melakukan pengukuran dimensi pohon atau kayu, kita akan mengatur riap, umur tebangan, rotasi tebangan, waktu penjarangan, dan waktu penjarangan pada hutan tanaman ataupun di hutan alam. Pengukuran dimensi tegakan. Pengukuran diameter atau keliling pohon, di mana di dalam prakteknya seperti di pertemuan yang ketiga dalam hal menggunakan alat-alat ukur tinggi, dalam pengukuran diameter, alat-alat pengukuran diameter pohon umumnya dilakukan pada ketinggian 1,3 meter atau setinggi dada di atas pangkal pohon. Sedangkan dalam pengukuran diameter tajuk pohon biasanya dilakukan sebanyak 2 kali ya, dengan posisi saling tegak lurus. Misalkan yang pertama kanan kiri misalkan, terus nanti 60 derajatnya balik lagi gitu ya, untuk diukur oleh 2 orang, masing-masing orang melihat ke atas ujung tajuknya itu sebelah mana. Nah dari situ kita akan tahu di mana secara teknis pengukuran diameter tajuk dilakukan dengan mengukur jari-jari tajuk pohon, biasanya sebanyak 4 kali. Tapi 2 kali juga udah bagus lagi 4 kali ya, sesuai dengan arah mata angin. Pengukuran tinggi pohon. Tinggi pohon diukur dari permukaan tanah atau pangkal pohon sampai dengan ketinggian tertentu. Mana kita ketahui ya, seperti pernah dijelaskan atau sudah dijelaskan
dalam penggunaan alat ukur tinggi, tinggi adalah jarak vertikal antara titik pangkal dengan pucuk pohon, di mana tinggi yang diukur itu mencakup satu, tinggi total, kedua, tinggi bebas cabang, dan ketiga, tinggi sampai dengan batas banir. Sedangkan volume pohon itu sendiri merupakan ukuran 3 dimensi dari suatu benda, ya, atau volumenya, pengertian volumenya, suatu benda atau objek yang dinyatakan dalam kubik. Nah, ini diperoleh dari hasil perkalian satuan dasar panjang, lebar atau tebal, serta tinggi. Panjang kali lebar kali itu untuk mengetahui volume. Kalau kita asumsikan bahwa penampang lintang batang pohon itu berbentuk lingkaran, maka volume pohon didefinisikan sebagai ukuran 3 dimensi pohon yang bergantung dari apa? Yaitu dari luas bidang dasar pangkal, tinggi atau panjang batang, dan konstantanya atau faktor bentuk batang. Faktor bentuk batang telah kita jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya. Volume pohon berdiri menurut dimensi tingginya dapat dibagi menjadi beberapa kategori volume, yaitu pertama adalah volume total, yaitu volume yang dihitung atas dasar tinggi total sampai puncak pohon dan ditambah volume cabang dan ranting. Yang kedua adalah volume batang, yaitu volume yang dihitung atas dasar tinggi total sampai puncak pohon tanpa volume cabang dan ranting. Jadi kalau volume batang itu bedanya itu tanpa volume cabang dan ranting. Sedangkan volume total harus ditambah volume cabang dan ranting. Sedangkan volume kayu tebal yaitu volume yang dihitung atas dasar tinggi kayu tebal. Biasanya sampai 7 sampai 10 cm tergantung jenisnya. Kalau untuk jenis-jenis konifer tadi 7 sampai 10 cm. Tanpa volume cabang dan ranting. Yang keempat adalah volume bebas cabang. Volume bebas cabang yaitu volume yang dihitung atas dasar tinggi bebas cabang tanpa volume cabang dan ranting. Kata kuncinya juga yaitu tanpa volume cabang dan ranting. Dan merupakan volume kayu pertunggangan untuk jenis daun lebar. Sedangkan tabel volume, nah ini bagus ya kalau kita bisa membuat tabel volume berbagai jenis. Ya kan, berbagai jenis pohon yang ada di kawasan hutan Lampung. Jadi tabel volume ini merupakan suatu tabel yang mencantumkan nilai rata-rata volume pohon menurut satu atau lebih dimensi pohon, yaitu diameter setinggi dada, tinggi, dan angka bentuk. Oleh karena itu, suatu fungsi, tabel atau grafik yang digunakan untuk menunjukkan volume pohon berdiri biasanya berdasarkan dimensinya, yaitu diameter setinggi dada, tinggi, angka bentuk. Dengan demikian, bahwa tabel volume itu merupakan suatu sarana atau alat bantu untuk mengetahui volume pohon berdiri secara praktis tanpa harus menghitung. Jadi kalau kita sudah melakukan penelitian terlebih dahulu dengan berbagai jenis pohon sehingga diketahui tabel volumenya, kita tinggal membawa saja. Misalkan, oh di kawasan ini ada jenis sengon misalkan. Oh kalau diameternya sekian, tingginya sekian, volumenya sekian. Jadi udah tahu gitu. Jadi tidak usah menghitung lagi karena udah ada di dalam tabel volume. Itu salah satu manfaatnya. Jadi secara praktis tanpa harus menghitung ya. Karena nilai volume secara langsung dapat terbaca pada tabel berdasarkan nilai hasil pengukuran diameter dan volume. Jadi dengan adanya tabel volume, kita akan mengetahui kalau diameternya sekian, tingginya sekian, pasti volumenya sekian. Maka ini bagus untuk dilakukan penelitian, tapi sayang di kita belum banyak atau belum ada ya mahasiswa yang melakukan penelitian tabel volume. Demikian video pembelajaran perkuliahan yang ke-7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.